bisunnatihi ila yaumiddin. Masyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang mulia dan perbuatan yang mulia kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan secara lisan dan kita amalkan dengan perbuatan. Dari bentuk syukur itu adalah selalu kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang mahdhoh atau ghairu mahdhoh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya 2 minggu absen. Yang terakhir itu karena saya harus pulang ke Mengare karena ditimbali ibu. Kita kemarin sampai kepada kajian himpunan putusan majelis tarjih. Kita sampai kepada bab atau kajian tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jal anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Punya rasa kewajiban kita semua atas kita sekalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan banyak kitab, kutuban ala rusulihi atas semua rasul utusannya, li islahil bashari untuk mencapai kebahagiaan, kemaslahatan secara manusiawi, basyariah, fi dinihim wa dunyahum, di dalam hal agamanya dan di dalam hal kehidupan dunianya. Jadi jemaah sekalian, di sini jelas majelis tarjih menyimpulkan bahwa kitab-kitab yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah punya ajaran bahwa itu adalah untuk kemaslahatan basyariyah, kemanusiaan. Dari segi kita sebagai manusia ini diberikan tuntunan kitab-kitab itu adalah agar kita terjadi li islahil basyariyah, untuk kemaslahatan secara segi kemanusiaan, baik di dalam agama kita, fi dinihim wa dunyahum, atau urusan duniawiyah kita. Cuman permasalahannya, kitab-kitab yang terdahulu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya itu kenyataannya karena keingkaran kaumnya itu ada yang kemudian dirubah oleh tangan-tangan mereka, bahkan diganti. Tidak hanya dirubah, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Oleh karenanya kemudian pasti dalam keadaan konteks seperti itu, kaitannya dengan itu, maka Allah selalu akan menurunkan Nabi dan Rasulnya. Dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya Al-Quran. Setelah ini sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamun Nabiyyin, Rasulullah itu adalah penutup
para nabi. Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijamin oleh Allah tidak akan terjadi seperti kitab-kitab yang terdahulu, dirusak oleh umatnya, diganti, ditambahi, pokoknya dibolak-balik. Ini tidak terjadi di dalam Al-Quran, karena Allah SWT berfirman, kami menurunkan Al-Quran ini, pasti juga kami akan menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun. Dan ini harus kita imani, harus kita percayai, dan harus kita pertahankan, perjuangkan. Satu huruf pun, tidak usah satu kalimat Al-Quran itu, kalau terjadi kesalahan pasti terjadi koreksi. Karena Allah tadi berjanji, wa inna lahu lahafidhun, akan menjaganya, caranya Allah menjaga Al-Quran itu berbagai macam. Dari segi yang paling utama adalah mudahnya Al-Quran ini dihafal oleh para umatnya, para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini ada anak kecil yang kita tahu kisahnya, yang di pondok pesantren Jogja di Sleman itu anak terlantar satunya, anak di pinggir jalan, yang satu anak yatim. Kemudian oleh ustadz pengasuhnya pondok pesantren itu tiba-tiba diambil dia, diasuh di pondoknya. Kemudian alhamdulillah hafid luar biasa, 30 juz itu seperti kamus berjalan, seperti Quran berjalan, dites di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Arab Saudi. Sampai lembarannya itu hafal. Letaknya ayat itu di sisi kiri atas, sisi bawah, sebelah kanan atau sisi sebelah kiri itu hafal. Seperti seperti kasetnya Al-Quran gitu. Jadi ditambahi 30 ayat, dikurangi 7 ayat, ditambahkan lagi 15 ayat, langsung bisa cespleng dan tepat. Dan ini sudah dikoreksi. Ini caranya Allah menjaga Al-Quran. Itu dari segi tahfidz. Dari segi lajnah, mushaf yang menerbitkan mushaf Al-Quran itu pasti dengan keadaan yang betul-betul sempurna dan tidak akan terjadi kesalahan. Akhir-akhir ini kita sudah diberikan informasi bahwa ada Al-Quran baru yang kemudian ada tambahan-tambahan, itu sudah diketahui, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah maka kita penuh dengan keimanan, keyakinan kita, Al-Quran ini tetap kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan dijaganya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada kemudian orang walaupun kelasnya ulama sekali berapa saja, mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, tidak usah kita percayai, tidak usah kita gampang mudah untuk mempercayai. Jangan. Al-Quran mengatakan khatamun nabiyyin, sudah tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu memerangi siapa saja yang mengaku pada saat itu mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Diperangi. Siapa yang mengatakan begitu, kalau ketemu Umar sendiri maka akan dibunuh. Bahkan itu sudah terjadi. Sampai hari ini kalau ada orang yang mengatakan, dan banyak kita temukan orang yang mengaku nabi, katanya mendapatkan ilham, katanya mendapatkan bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian mengaku nabi dan rasul, tidak usah kita hiraukan, tidak usah kita percayai, karena kita itu adalah bentuk keyakinan kita kepada Al-Quran yang mengatakan tadi itu khatamun nabiyyin
dan Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini harus betul-betul menghunjam di dada kita keyakinan kita bahwa kita beriman kepada Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus betul-betul kita amalkan, bahkan bila perlu kita perjuangkan. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi dan Rasul, tidak usah kita percayai. Jangan segampang atau semudah yang sudah kita saksikan, ada kemudian mengaku Nabi Rasul, mengaku menjadi malaikat. Anehnya manusia di zaman kita ini kan, zaman Nabi itu, zaman sahabat-sahabat itu masih mengaku kepada Nabi dan Rasul. Tapi kita ini ada seseorang yang mengaku menjadi malaikat. Ini kan ajaran yang sangat menyimpang, sangat salah. Ada yang mengaku menjadi malaikat kemudian membuat sholat tanpa busana. Astagfirullahaladzim. Itu kan, ini kenyataan yang kita hadapi, fakta yang kita saksikan bersama-sama. Betapa Islam dan ajaran Rasulullah, risalah Muhammad ini dihantam di berbagai penjuru, dihantam di berbagai segi. Maka kita sebagai umat Muhammad menjadi ahlu sunnah, ahlul Quran dan sunnah, harus kita betul-betul mempertahankan, memperjuangkan sampai kemudian betul-betul yang batil itu akan dihancurkan oleh yang al-haq. Jemaah sekalian, minha Az-Zabur li Dawud. Sebagian kitab itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Wat Taurat li Musa, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Quran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin alaihi wassalatu wassalam. Wa annal Qur'ana kalamullah wa akhirul kutubi al manzilati wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuh. Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Kalau ini diperdebatkan di para madhab itu, Quran itu makhluk apa kholik. Ini sudah tidak pada tempatnya. Jadi kalamullah, kalamullah wa akhirul kutubi al manzilati, dan penutup kitab yang diturunkan oleh Allah, wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil. Sesungguhnya Quran itu adalah sangat sempurna, menyempurnakan terhadap kitab-kitab yang terdahulu yang tidak sempurna. Minasyara'i wa makarimil akhlak, dari hal-hal perihal syariat, wa makarimil akhlak, dan kemuliaan akhlak. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa fadhailil ahkam, dan beberapa hal tentang keutamaan hukum-hukum yang sudah diatur oleh Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, terjadinya hukum-hukum ini kadang-kadang kita juga masih menyaksikan di tengah-tengah kita. Hukum-hukum yang sudah diatur oleh Al-Quran itu kadang-kadang dilalaikan, bahkan ada yang sengaja melanggar hukum-hukum. Terutama, ya ini saya tidak bernegatif pikiran, kebanyakan orang-orang perempuan. Ada hukum-hukum yang jelas diterangkan secara rinci oleh Al-Quran, itu kadang-kadang kita lihat dengan enaknya dilanggar. Masalah jilbab, masalah hukum-hukum fiqhun nisa, tentang fikih-fikih nisa,
utamanya dengan kaitan iddah, itu banyak yang menyepelekan. Orang perempuan itu ada namanya iddah. Iddah itu kalau suaminya meninggal dunia, ya, meninggal dunia, maka dia punya tanggungan kewajiban hukum kepada Allah untuk iddah. Kalau orangnya perempuan ini hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak hamil itu 4 bulan 10 hari. Jangan keliru, ada yang punya pemahaman 3 bulan. Jadi masa iddah kaum wanita itu kalau ditinggal suaminya meninggal atau mungkin cerai, maka iddahnya itu adalah kalau meninggal tadi itu, kalau hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil itu 4 bulan 10 hari. Nah ini kadang-kadang di masyarakat kita itu dengan mudah, dengan gampangnya kemudian sepertinya tidak ada beban kewajiban hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makanya ulama-ulama itu mengkaji bab tersendiri, makanya tadi saya sebutkan ada fiqhun nisa, tidak ada fiqhur rijal. Kitab-kitab yang kita temukan ada fiqhun nisa. Karena memang orang perempuan ini dengan fikih hukum-hukum Allah ini diangkat derajatnya, jangan salah paham. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya hukum-hukum itu. Kalau ibu-ibu sekalian itu mentaati hukum-hukum fiqhun nisa tadi itu, fa insyaallah termasuk wanita yang sholihah, yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sedikit yang kita cuplik, mudah-mudahan kajian pagi ini menambah iman kita utamanya kepada kitab Al-Quran dan Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung di kemudian hari, tidak menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.